aku penasaran sekali apakah website KTKI sudah aktif ya. Jadi aku coba, katanya kan di pengumumannya itu tanggal 1 Januari 2020 sudah bisa diaktifkan, artinya sudah bisa diakses gitu ya. Aku cobalah, ternyata tidak bisa, karena memang tanggal 1 Januari 2020 itu kan hari libur, nggak sinkron ya antara apa yang diumumkan di dalam di dalam ini pengumumannya dengan kenyataannya gitu ya. Mulai dengan masuk ke website ktkikemkes.go.id untuk pembuatan STR secara online. Selanjutnya setelah kita masuk ke websitenya, klik saja aplikasi STR Online Fair 2.0 yang ada gambar animasinya. Selanjutnya setelah kita membaca sedikit aturannya, kita klik saya sudah mengerti dan tutup. Baru kita akan diarahkan ke bagian ini. Kalau kita belum punya PIN, klik belum punya PIN. Kalau sudah punya tapi lupa, klik lupa. Kemudian kita diarahkan untuk meminta PIN. Nah, isi semua sesuai dengan ini semuanya, lalu klik daftar, maka registrasi berhasil ya. Kita akan mendapat PIN-nya. PIN-nya di bawah. Nah, itu ada 6 digit terdiri dari huruf dan angka biasanya. Klik saja, mulai registrasi, kemudian isi yang kita dapat dan kode captcha. Ini bisa dilihat juga di email kita yang kita kirimkan. Klik masuk. Lalu untuk registrasi ulang, pilih registrasi ulang, kemudian pilih perpanjangan, dan isilah semua data-data tersebut kemudian kirim. Nah, di sini kita akan mendapat sedikit pengumuman tentang penyesuaian data oleh KTKI Kemkes ya. Kemudian klik saja lanjut. Ada 2 pilihan data yang diberikan oleh sistem. Yang pertama yaitu data dari Dukcapil, artinya KTP kita, dan yang kedua data dari STR lama. Perhatikan mana yang paling benar. Kalau kedua-duanya salah, perbaiki salah satunya. Oke, karena di sini yang paling benar adalah data KTP, maka kita pilih data dari Dukcapil ya. Lalu klik mulai. Nah, memulai perpanjangan, tidak setujui. Selanjutnya masukkan dokumen-dokumen yang disiapkan. Di sini masih ada 4 ya. Padahal pengumumannya untuk PPNI itu cukup 3. Ternyata di sini di sistem terbaru pun dia masih meminta memunculkan rekomendasi profesi. Ya biar gampang saya tunjukkan bagaimana cara mendapatkan rekomendasi profesi untuk PPNI ya, untuk perawat. Masuk ke akun membershipnya dengan masukkan username dan password login box. Kemudian kita langsung saja pilih, lihat ya ada namanya, kemudian kapan berakhir STR-nya. Pilih PKB. Paling bawah dari item PKB itu ada rangkuman penilaian PKB, pilih saja. Kemudian klik bagian periode STR, pilih STR-nya yang. Nah, lihat bahwa kita sudah cukup SKP-nya, pengajuannya disetujui, evaluasinya juga disetujui. Kalau sudah evaluasi disetujui, berarti kita akan mendapat rekomendasi PKB dari BPNI online. Nah, ini suratnya bisa di-download ya. Silakan download saja, karena tadi sistemnya ternyata masih meminta surat rekomendasi. Nah, ini nomor surat rekomendasinya. Ya. Setiap orang berbeda seluruh Indonesia, jadi beda-beda. Kemudian download saja, kemudian masukkan ke dalam file yang kita inginkan. Nah, ini sudah ter-download, simpan ya, jangan lupa. Kita lanjut ya ke step 1 tadi, memasukkan seluruh file-filenya. Nah, ini sudah kita siapkan, ada 4 file utama ya, yaitu foto, kemudian surat sehat atau surat keterangan sehat harus ada, dokter yang memiliki SIP surat izin praktik dokter atau dia PNS. Kemudian STR lamanya ya, yang dalam bentuk PDF, STR lama yang mau diperpanjang, dan rekomendasi profesi yang ini masih meminta ya. Ada juga beberapa yang sudah terlink, sepertinya ini
satu-satu di link-kannya. Kemudian pilih provinsi kita ajukan. Dari provinsi mana kita mengajukannya. Nah, di bawahnya ada nomor KTP yang otomatis timbul. Perhatikan bahwa di sini sudah ada data-data yang sudah tersistem ya. Jadi sudah dia otomatis muncul. Yaitu nomor KTP. Nah, nomor NPWP itu wajib diisi. Kalau tidak punya NPWP, ketik saja 000 sampai di bawah selesai. Jangan lupa nanti pilih yang tadi jenis kelamin ya. Jangan lupa nanti takut nanti salah kelamin pada saat STNK terbit. Kemudian detail alamat rumah sesuai dengan KTP yang kita gunakan untuk mendaftar ini. Nah, ya, alamat rumah itu lengkapi saja, provinsinya, kabupaten dan seterusnya, RT-nya, klik isi saja. Kalau tidak ada RW-nya, isi dengan 000. Kode pos pilih yang tersedia saja karena dia akan memilih berdasarkan desa atau kelurahannya, ya. Oke, kemudian bawahnya korespondensi. Ini adalah alamat yang akan kita kirimkan STR kita, karena nanti terkait dengan kantor pos yang dituju. Agar mudah, korespondensinya samakan saja dengan KTP, kecuali kita KTP-nya di luar Pulau Kalimantan misalnya, tapi kita bekerja di Kalimantan, maka ini harus dirubah ya. Korespondensinya sesuai dengan tempat domisili kita sekarang, tempat kerja boleh. Nah, ini karena ini sama-sama domisili dan tempat kerjanya, jadi di situ saja. Penyimpanan biodata berhasil ya. Kemudian ke step 2. Pilihannya bekerja atau belum bekerja. Kalau sudah bekerja, klik sudah bekerja. Kalau belum ya belum. Jenis tempat pekerjaannya pilih saja. Kebetulan ini adalah klinik swasta ya. Kemudian isi saja nama tempat kerja, alamat tempat kerja, kemudian provinsi mana ya. Selanjutnya kabupatennya, jangan lupa, ini penting agar tidak ini sebenarnya untuk database di sana. Jadi kita diketahui berapa banyak yang bekerja dan berapa banyak yang tidak bekerja. Kemudian untuk pendidikan, isi jenis pendidikan dalam negeri, kemudian negara pendidikannya. Kalau kita Indonesia, jenjang pendidikannya di atas atau sama dengan D3 ya. SPK masih bisa, masih memungkinkan. Walaupun 2020 katanya, cuman belum, masih bisa. Asal perguruan tinggi sesuaikan dengan STR kita yang lama ya. Nah, isi semuanya. Nah, di sini ternyata untuk tampilan baru nomor ijazah itu kita isi sendiri. Kalau dulu kan dia muncul langsung. Nah, ini tidak. Sekarang kita bisa isi sendiri. Mungkin maksudnya karena evaluasi terlalu banyak yang salah pada saat memasukkan nomor ijazah dan tidak bisa merubahnya, maka kita sendiri yang mengetiknya langsung. Nah, di sini ya, nomor ijazah, kemudian tanggal ijazah. Tanggal ijazah itu tanggal terbitnya ijazahnya. Kemudian kompetensi, nah juga sama ini. Sekarang kita diwajibkan memilih lagi. Kalau dulu langsung otomatis, ini tidak. Ini kita memilih lagi. Kompetensinya D3 gitu ya kalau D3. Step 2, penyimpanan data berhasil. Kemudian terakhir step 3. Nah, untuk nomor surat rekomendasi PPNI, nah tadi ya kita sudah buka yang tadi rekomendasi kita, lihat di sini ada nomor suratnya, nomor surat rekomendasi. Copy saja langsung dari lembar kerja tadi yang sudah di-download. Kemudian tanggalnya, kelihatannya tanggal berapa itu di tanggal suratnya. Setelah semua terisi, klik saja selesai. Nah, ini sebelum kita mengakhirinya, kita masih bisa validasi apakah data tersebut sudah benar sesuai dengan ini. Nah, ini kalau memang ada yang masih salah, kita perbaiki. Ini tuh validasi STR kita. Namanya sudah benarkah, tempat tanggal lahirnya sudah benarkah, jenis kelaminnya ya. Jangan sampai salah nanti pada saat tercetak. Salah ya dikembalikan lagi. Tidak tahu berapa lama prosesnya. Tapi manual pengembaliannya lewat kantor pos. Saya yakin lebih lama daripada kita buat baru. Nah, semua selesai ya.
ini ya. Steering. Ya, sama-sama. Alhamdulillah akhirnya punya STR juga.